Salam kecerdasan, saudara-saudara, kita berjumpa lagi di dalam channel saya, si Hotang Marsoid. Ya, kali ini saya membicarakan tentang perbuatan pidana atau strafbarfeit. Strafbarfeit ya, perbuatan pidana. Strafbarfeit atau delik. Nah, itu sering dijumpai istilah itu ya, terminologi itu. Apa yang dimaksud dengan strafbarfeit, apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana, apa yang dimaksud dengan delik, ya. Nah, itu sampai saat ini belum ada kesepakatan yang jelas istilah apa sebenarnya yang dipakai untuk menunjukkan perbuatan pidana itu. Ya. Jadi para ahli hukum masih tetap pada pendirian masing-masing, ya, pengertian mana, terminologi mana yang dipakai. Nah, di dalam literatur hukum pidana ada banyak memakai istilah yang tidak seragam, ya, bermacam-macam. Ada yang memakai perbuatan pidana, ada yang memakai istilah peristiwa pidana. Ya, itu sebagai terjemahan daripada strafbarfeit. Nah, ada juga yang memakai istilah tindak pidana. Ada yang memakai perbuatan yang boleh dihukum, ya. Dan ada yang memakai pelanggaran pidana. Nah, itu masih di dalam doktrin atau para ahli, ya, para ahli. Nah, ternyata di dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia, kalau kita lihat dalam lintas sejarah perundang-undangan di Indonesia, ternyata juga dijumpai keberagaman pemakaian istilah, ya. Nah, kita lihat misalnya Undang-Undang Darurat 1951 nomor 1 itu memakai perbuatan pidana. Nah, dalam Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat ataupun di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 itu disebut peristiwa pidana, ya, peristiwa pidana. Nah, dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dulu dan Undang-Undang Subversi dulu, ya, dulu itu memakai tindak pidana. Nah, itu makanya saya katakan di dalam lintas sejarah perundang-undangan yang ada di Indonesia, ya. Nah, istilah yang sangat populer, ya, dan sederhana itu adalah delik, ya. Delik itu berasal dari bahasa Belanda. Ya, sebenarnya pengertiannya sebenarnya sama dengan strafbarfeit atau boleh juga disebut dengan perbuatan yang dapat dihukum. Nah, kita sebenarnya tidak perlu mempersoalkan mana istilah atau terminologi yang benar atau yang paling tepat, ya. Yang jelas kita lihat dalam berbagai literatur pasti dijumpai istilah yang berbeda, tetapi sebenarnya arahnya sama, muaranya sama, ya, muaranya sama itu. Nah, sekarang coba dulu kita lihat pengertian delik. Nah, pengertian delik ini, nah, kita kan berbicara tentang ilmu pengetahuan hukum pidana atau ilmu hukum pidana, ya. Maka yang menjadi acuan atau dasar tentang itu adalah pendapat para ahli, ya. Nah, saya mengambil pendapat daripada Simons. Nah, dia mengatakan delik atau tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan
dan dapat dipersalahkan kepada si pembuat atau pelaku. Nah, jadi kalau kita lihat pengertian yang dibuat oleh Simon itu, maka yang menjadi unsur-unsur delik, ya, unsur-unsur delik menurut Simon adalah yang pertama, dia itu perbuatan delik itu adalah perbuatan manusia ya, yang mencakup berbuat atau tidak berbuat. Ya, jadi harus manusia, ya, manusia. Kemudian yang kedua adalah perbuatan itu diancam dengan hukuman. Nah, kan ada banyak perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman. Nah, kemudian perbuatan itu, apakah itu berbuat atau tidak berbuat, dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, artinya dia dapat dimintai pertanggungjawaban lalu dipersalahkan. Itu dia. Nah, itu menurut pendapat Simon. Jadi kalau kita lihat misalnya perbuatan manusia. Nah, di luar perbuatan manusia, apakah itu misalnya perbuatan hewan, perbuatan alam, ya, atau bencana alam, itu bukan perbuatan pidana, ya. Nah, tentang berbuat itu dan tidak berbuat nanti akan kita lihat lebih jelasnya, ya, lebih jelasnya nanti di pendapat yang lain. Nah, kemudian menurut VOS, ya, VOS. Nah, delik adalah fate. Delik itu adalah fate. Nah, apa itu fate? Ya, fate itu adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang. Nah, jadi VOS ini melihat bahwa delik itu sudah ditentukan lebih dulu di dalam undang-undang. Ya. Jadi di luar undang-undang tidak boleh dikenakan delik. Ya. Nah, kemudian menurut Pompe, delik mempunyai dua arti, ya, itu menurut teori dan menurut hukum positif. Nah, kalau menurut teori, delik adalah pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan yang dilanggar dan diancam dengan pidana. Kemudian menurut hukum positif, itu yang kedua dari Pompe itu, delik adalah kejadian atau perbuatan yang oleh peraturan perundangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Nah, jadi coba kita hubungkan dengan hukum positif, ya. Jadi kalau menurut teori tadi yang pertama adalah pelanggaran terhadap norma. Jadi kalau dikatakan norma itu kan banyak, ada norma hukum, ada norma susila, ada norma kebiasaan, ada norma agama. Ya. Tetapi diancam dengan pidana, ya, diancam dengan pidana. Nah, sekarang kita lihat menurut ahli yang berasal dari Indonesia, ya, itu Profesor Satohit Kartanegara. Nah, menurut Satohit, delik adalah, ya, pertama, perbuatan. Perbuatan itu mencakup berbuat dan tidak berbuat, ya. Jadi perbuatan itu merupakan perbuatan manusia. Nah, itu tadi sudah kita lihat di pendapat Simon, ya. Kemudian perbuatan, ya, perbuatan atau berbuat atau tidak berbuat itu harus dilakukan dengan suatu kemauan atau dilakukan dengan sadar dia, ya, sadar. Nah, perbuatan yang C atau yang ketiga, perbuatan itu harus merupakan perbuatan yang melawan hukum, ya. Nah, itu dipertegas karena tidak semua perbuatan itu kan melawan hukum, ya. Misalnya kuliah kan tidak melawan hukum, berjalan di sebelah kiri tidak melawan hukum, makan di restoran bukan perbuatan melawan hukum, ya. Nah, D, ya, perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, ya, dapat dipertanggungjawabkan. Artinya dia sudah mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara mental, ya. Kemudian yang E, orang itu dapat
dipersalahkan, ya, dapat dipersalahkan. Nah, kemudian dari beberapa rumusan yang dilakukan, yang disampaikan atau yang dibuat oleh para ahli itu, saya buatkan contohnya begini, ya, contoh. Si Ali memegang tangan si Badu. Ali pegangnya tangan si Badu, ya, pegang. Lalu tangan itu dipukulkan ke wajah si Tono. Nah, ini misalnya tangannya si Badu, ya, dipegang si Ali, pegang. Lalu Ali memukulkan tangan si Badu ini ke wajah si Toto, pukul. Alatnya kan adalah tangan si Badu, tapi kemauan adalah kemauan si Ali. Dia. Nah, jadi dalam kasus ini yang memukul adalah Badu, tetapi yang menggerakkan tangan si Badu itu adalah si Ali. Ya. Nah, itu kan bukan kemauan daripada si Badu, bukan kemauan. Ya. Nah, jadi bila demikian halnya, Badu tidak dapat dihukum karena perbuatannya itu bukan kehendaknya, bukan kemauannya, tapi adalah kemauan daripada orang lain atau si Ali. Jadi itu tidak termasuk delik. Ya. Walaupun itu, maksud saya, bukan delik oleh karena kemauan si Badu, tapi itu adalah delik yang dilakukan oleh si Ali. Ya. Nah, kemudian begini, seorang yang terkejut lalu membuat gerakan refleks, dia melompat dia misalnya, tetapi akibat daripada gerakan refleks itu bisa saja barang orang lain rusak atau orang lain yang kena, ya, orang lain yang kena, ya, bisa saja sehingga orang lain itu bisa terluka, ya, mungkin terjatuh dia. Nah, itu juga tidak dapat dihukum. Nah, sebab apa? Perbuatan refleks itu bukan merupakan kemauan, ya, bukan merupakan kemauan. Ya. Nah, itulah contoh tentang gambaran daripada perbuatan. Ya. Perbuatan itu perbuatan manusia. Oke, jelas tadi. Ya, itu si Ali memegang tangan si Badu. Oke. Kemudian perbuatan itu harus dengan kemauan, yaitu kemauan itu adalah kemauan si Ali, maka si Ali lah yang dapat dihukum. Walaupun tangan si Badu yang dipakai, si Badu tidak memiliki kemauan, ya, tidak memiliki kemauan, maka si Badu tidak dapat dipersalahkan atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Ya. Nah, kemudian perbuatan itu harus melawan hukum. Nah, memukul orang itu perbuatan yang melawan hukum. Ya, memukul orang itu perbuatan yang melawan hukum dia. Nah, kemudian dilakukan oleh yang dapat dipertanggungjawabkan. Si Ali sudah dewasa, berarti dapat dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kemudian orang itu dapat dipersalahkan. Nah, si Ali itu adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dewasa, berarti orang yang dapat dipersalahkan dia, ya, tidak dapat dipersalahkan. Baik, itu tentang perbuatan pidana atau delik. Nah, sekarang di samping itu, ya, di samping itu ada lagi larangan dan kewajiban dapat timbul dari jabatan, ya. Contohnya, kewajiban yang melekat pada jabatan penjaga pintu rel kereta api, kemudian pada dokter dan para medis. Nah, bila mereka tidak melaksanakan kewajibannya, maka timbullah delik, ya, timbul delik. Nah, contohnya begini, perjanjian juga dapat menjadi sumber delik. Contoh, ya, dokter swasta, praktek itu tadi dokter. Dia mau begini, dokter S, ya, buka setiap hari kecuali hari merah dan minggu. Jam bicara 17 sampai 19 WIB. Kalau dia Indonesia Barat misalnya. Nah, itu dipampangkan di plakat di depan prakteknya. Nah, artinya
dokter itu sudah mengikat perjanjian dengan masyarakat. Kalau sudah memasang pelang praktek dokter, ya, dia itu sudah mengikat perjanjian dengan masyarakat. Nah, oleh sebab itu dokter ya, atau dokter praktek itu tidak boleh menolak pasien dengan alasan apapun. Karena dia sudah mengikat perjanjian dengan masyarakat. Jadi andai kata misalnya dokter itu melihat bahwa yang pasien itu adalah musuhnya, maka dia menolak. Nah, itu perbuatan dokter yang menolak untuk mengobati pasien itu adalah delik. Nah, kenapa? Karena dia sudah melanggar perjanjian dengan masyarakat. Itu dia. Nah, itulah contoh pertama. Yang kedua juga misalnya, karena jabatan ini adalah penjaga pintu rel kereta api. Jadi penjaga pintu rel kereta api ini kan pada jam tertentu akan lewat kereta api melintasi jalan raya, dia harus menurunkan pelang. Ya, dia harus menurunkan pelang supaya kendaraan non kereta api stop. Tapi kalau dia tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan terjadi tabrakan, kecelakaan besar. Maka yang menjadi pelaku delik dalam kasus itu adalah penjaga pintu rel kereta api. Nah, jadi seorang parameris juga, misalnya bidan, menolak untuk menangani kelahiran, apakah itu di kampung, dia kan sudah pasang pelang. Itu juga sama dengan dokter tadi, ya, akan menjadi dasar untuk pengenaan pidana. Ya. Nah, sekarang pengertian perbuatan. Perbuatan itu mencakup dua hal, yaitu berbuat dan tidak berbuat. Ya. Nah, berbuat berarti melakukan sesuatu secara aktif. Ya. Ada kemauan, ada kesengajaan di situ. Nah, misalnya meninju, ya, membunuh, mengambil, ya, itu adalah masuk kategori berbuat, karena di situ ada aktif dan sengaja, bahkan sebagai tujuan dia, sebagai tujuan. Nah, kalau dikatakan tidak berbuat, berarti dia diam aja begini, tidak melakukan apa-apa. Ya. Misalnya seorang ibu yang mau membunuh bayinya yang baru lahir, bagaimana caranya? Kalau dia cekek, ya nggak berani dia. Maka kalau dicekek itu sudah berbuat namanya. Tetapi dia diam aja. Ketika anaknya sudah haus, lapar, ya tidak disusuinya, biarkan aja gitu. Membiarkan anaknya itu menangis hingga capek, lalu bayi itu meninggal. Jadi si ibu diam aja menonton. Itu namanya tidak berbuat. Nah, artinya si ibu yang tidak berbuat itu sudah melakukan delik, sudah melakukan perbuatan yang dapat dihukum, ya, dapat dihukum. Kemudian contoh yang kedua tidak berbuat ini, penjaga pintu rel kereta api tadi, ya, yang asik main catur atau asik main HP misalnya, atau diam aja dia, tidak menurunkan pelang kereta api saat kereta api datang, akhirnya kendaraan itu melakukan tabrakan dengan kereta api dan mengakibatkan kematian yang banyak. Itu adalah artinya tidak berbuat dia. Nah, di situ sudah terjadi delik, ya. Nah, itu pengertian tidak berbuat. Jadi perbuatan itu adalah berbuat dalam arti aktif. Nah, tidak berbuat dalam arti adalah pasif, ya, pasif dia. Nah, untuk memahami pengertian delik, dapat kita lihat ilustrasi. Tadi sebenarnya sudah saya gambarkan. Ali memegang tangan Badu.
lalu dipukulkan ke wajah si Toto. Nah, dalam kasus ini yang memukul adalah tangannya si Badu, tetapi bukan atas kemauan si Badu, melainkan kemauan si Ali. Nah, di situ si Badu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, ya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan sebab bukan atas kemauannya. Nah, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kasus ini? Yaitu adalah si Ali, ya, si Ali, karena dia yang memegang dan memukulkannya. Nah, jadi kalau kita lihat pendapat para ahli tadi yang mengatakan bahwa delik itu harus dilakukan oleh manusia, harus dilakukan oleh manusia. Jadi itulah perbuatan manusia. Jadi di dalam KUHP Indonesia, ya, perbuatan manusia yang dimaksud dengan perbuatan manusia itu adalah hanya manusia yang dianggap sebagai subjek delik. Itu kalau KUHP, ya. Kalau sekarang kita lihat itu adalah hukum pidana klasik, ya, hukum pidana klasik itu hanya manusia yang dianggap sebagai subjek delik. Itulah KUHP, ya. Misalnya kalau anjing menggigit si Tono itu bukan delik, tetapi kalau si Tono menyiksa anjing tetangga itu adalah delik, ya. Nah, jadi harus kita lihat. Nah, kemudian perbuatan manusia itu harus dilakukan dengan sadar dan menurut kemauan. Jadi kalau orang yang melakukan sesuatu perbuatan di bawah pengaruh telepati atau hipnotis itu bukan delik. Kan bisa saja, misalnya saya menghipnotis, ya, seseorang, lalu seseorang itu mengambil air lalu disiramkan kepada orang lain, basah orang lain, ya. Nah, yang saya hipnotis itu melakukan penyiraman kepada orang lain bukan atas kehendaknya, tapi itu adalah di bawah pengaruh hipnotis saya. Jadi itu bukan delik, ya. Itu adalah tanggung jawab saya, perbuatan saya yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Kalau dia bukan. Nah, kemudian apa itu melawan hukum? Melawan hukum itu berarti perbuatan itu diancam pidana. Perbuatan itu. Nah, perbuatan secara limitatif sudah disebut di dalam hukum pidana. Baik itu hukum pidana klasik maupun hukum pidana modern. Nah, kalau tidak disebut sebagai perbuatan pidana atau perbuatan yang diancam pidana, maka perbuatan itu tidak boleh dihukum. Nah, contoh, kalau seseorang buang air kecil di kamar mandi itu bukan perbuatan pidana. Tapi kalau seseorang laki-laki misalnya buang air kecil pada siang hari di jalan raya yang ramai, maka itu perbuatan pidana karena itu adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan. Itu dia. Nah, kemudian pelakunya dapat dipertanggungjawabkan, ya. Berarti dalam hal ini pelaku itu sadar, pelaku itu memiliki kemauan, ya. Pelaku itu tidak di bawah pengampuan, ya, tidak di bawah pengampuan. Nah, jadi kemudian tentang jabatan tadi sudah saya buat contoh, yaitu dokter, penjaga pintu rel kereta api, dan paramedis, ya, paramedis. Nah, itu tentang jabatan, ya. Baik, saya pikir sampai sekian tentang bahan yang saya sampaikan, ya. Di lain waktu kita bisa jumpa dengan topik dari itu subjek delik. Jadi pengertian delik atau perbuatan pidana atau setelah berpeit terakhir sampai di sini. Salam kecerdasan. Merdeka.